Assalamualaikum, gua mainan. Ku tiro tapi ku mesti berjurang. Di kemunan asal kasih saudara isihan kindia walau berkata kasing terintah asal kira jarang temas-temas Mendengar kata gayo, maka spontan setiap orang akan teringat salah satu yang khas, yakni kopi gayo, salah satu produk kopi terbaik di Indonesia. Cita rasa kopi gayo tidak hanya terkenal di Nusantara, namun aroma keharumannya juga sampai tercium ke mancanegara. Maka tak heran, ketika kita menjejakkan kaki di tanah gayo, kita akan mudah menyaksikan hamparan kebun kopi sejauh mata memandang. Kopi Arabica Gayo menjadi sebuah ikon wilayah ini sejak abad ke-17. Kala itu agensi dagang VOC memilih dataran tinggi ini sebagai area yang paling tepat untuk menanam kopi. Topografi Gayo berada di ketinggian sekitar 200 hingga 2.600 meter dari permukaan laut. Itulah yang menjadikan Gayo berhawa sejuk dan cocok untuk varian kopi jenis ini. Salah satu sentra penghasil kopi terbesar di Tanah Gayo adalah Kabupaten Aceh Tengah, beribu kota Takengon yang sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani kopi. Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Namun, kopi hanyalah bagian kecil dari kisah kemilau Tanah Gayo. Panorama yang indah, hutan, sungai, tradisi budaya dan masyarakatnya menjadikan Gayo tersohor dengan sebutan kepingan surga yang ada di bumi. Keindahan bentang alam Gayo dilengkapi dengan sebuah danau seluas 70 km persegi yang bernama Danau Luttawar. Danau ini menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat Aceh Tengah dengan budidaya ikan air tawarnya. Menariknya, di danau ini juga terdapat jenis ikan depik yang merupakan hewan endemik. Hutan di kawasan Aceh Tengah juga masih sangat terjaga. Selain kaya akan vegetasi,
hutan ini juga menjadi rumah tinggal buat hewan-hewan liar. Orang Gayo memang dikenal sebagai pekerja yang tangguh. Mereka sangat akrab dengan alam yang telah menyediakan kebutuhan hidup mereka turun-temurun. Mereka hidup lewat hasil hutan, danau, terampil berladang, dan juga berdagang. Keterampilan mereka tumbuh lantaran leluhur orang Gayo mewariskan banyak kearifan hidup lewat budaya-budaya tradisi yang masih terjaga hingga sekarang. Misalnya, tradisi pacu kuda yang biasa digelar 3 kali dalam setahun. Sejak dulu, leluhur orang Gayo memang pemelihara kuda untuk alat transportasi dan bekerja umumnya. Hingga sekarang, kecintaan pada kuda masih sangat kuat. Maka tidak heran, di Gayo kuda menjadi ternak yang bebas berkeliaran di area-area tertentu. Bahkan anak-anak Gayo sejak kecil sudah terbiasa menunggang kuda.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Tanah Gayo yang warganya mayoritas beragama Islam juga menyimpan banyak kisah-kisah rakyat seperti legenda Gajah Putih. Kisah ini menggambarkan kemesraan hubungan dua kerajaan di Aceh, yakni Kerajaan Linge di Gayo dan Kesultanan Aceh Darussalam yang saat ini disebut Banda Aceh. Kisah legenda ini dituangkan dalam bentuk tarian yang dikenal sebagai tari guol. Kesenian Gayo juga diperkaya dengan tradisi didong. Kesenian didong merupakan salah satu jenis seni sastra yang berkembang dalam masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Pertunjukan didong dipimpin oleh seorang yang disebut Ceh, berperan melantunkan syair didong yang syarat hikayat, petuah, dan nasihat dengan nada yang merdu dan menyentuh hati. Asal kasih saudara, isihan dia untuk bergerak terlintang, wayal begasing, gasing terlintang. Asal kira-kira jarak, temas-temas sungai untuk belum miring-miring, wayal begasing, ku terlintang, ku begasing, ku kenoro puning, ku tawara perlintang, isu ninga terbayang, ledeni ku gayo, alah woiyo, menepotih ke langit hijau, alah woiyo. Ikayu ami asal raja dan betul, ranya ku kayu kaul untuk ku simpang keraping, wayal begasing. Hari bau lintang, ika kita pesesok, telas kampung tebok kono tu belum miring-miring, wayal begasing, ku terlintang, ku begasing, ku kenoro puning, ku harap berlintang, isu ninga terbayang, ledeni ku gayo, alah woiyo, meneputih ke langit hijau, alah woiyo, alah woiyo, meneputih ke langit hijau, alah woiyo.
Tarian ini memiliki kisah panjang dan unik. Para peneliti dan koreografer tari mengatakan tarian ini bukan hanya sekedar tari. Ia merupakan gabungan dari seni sastra, seni musik, dan seni tari itu sendiri. Hingga kini, tari Guel menjadi identitas khas tradisi seni orang Gayo yang wajib ditampilkan dalam berbagai acara. Tarian ini juga menampilkan kain khas Gayo bernama kain kerawang. Dalam tari Guel, kipasan kain kerawang Gayo di punggung penari seakan mengandung kekuatan yang luar biasa sepanjang tarian. Itulah Takengon, salah satu permata di tanah Gayo. Tak cukup 1000 buku untuk menuliskan hikayat dan kisah epiknya. Dunia memang berputar cepat membentuk perubahan yang besar. Namun tanah Gayo masih bertahan kuat dengan tradisi dan kearifannya. Nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur orang Gayo menjadikannya tetap sebagai Gayo sejak ratusan tahun silam.